warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Wanangsari. Saya dari kelompok 6. Saya salah satu mahasiswi STAI Al-Ghazali Bulukumba, ruangan 3 semester 4 Prodi PAI. Materi saya di sini berjudul Konseling Rasional Emotif Terapi. Poin yang saya akan jelaskan yaitu bagian A, pengertian dan asumsi dasar perilaku bermasalah dalam konseling rasional emotif terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dari kelompok 6. Ingin membawakan materi yang berjudul konseling rasional emotif terapi. Nama saya Husnul Hatimah, mahasiswi dari STAI Al-Ghazali Bulukumba, ruangan 3 semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnatul Anugrah dari kelompok 6. Saya salah satu mahasiswi STAI Al-Ghazali Bulukumba, ruangan 3 semester 4 Prodi PAI. Adapun materi kelompok saya yaitu konseling rasional emotif terapi. Nah, di sini saya akan membahas bagian B. Bagian A, pengertian dan asumsi dasar perilaku bermasalah konseling rasional emotif terapi. Nomor 1. Pengertian rasional emotif terapi. Teori konseling rasional emotif dengan istilah lain dikenal dengan rasional emotif terapi, yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis, seorang ahli klinikal psikologi, psikolog klinik. Rasional emotif terapi dapat diartikan dengan corak konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan, dan perilaku, serta sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam. Rasional emotif adalah konseling yang menekankan dan interaksi yang berpikir dan akal sehat, rational thinking, perasaan emoting, dan berperilaku acting. Bahwa teori ini menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam terhadap cara berpikir dapat menghasilkan perubahan yang berarti dengan cara berperasaan dan berperilaku. Nomor 2. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki dengan kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional perorangan sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologi yang merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Ini berasal dari orang tua dan tempat tinggal masing-masing. Berpikir secara irasional akan tercermin dari kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, sedangkan kata-kata yang tepat menunjukkan cara berpikir yang rasional. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Secara ringkas, Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama, saya harus punya kemampuan sempurna
atau saya akan menjadi orang yang tidak berguna. Yang kedua, orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya atau mereka akan menderita. Yang ketiga, kenyataan harus memberikan kebahagiaan kepada saya atau saya akan binasa. Dalam perspektif pendekatan konselin rasional emotif terapi, tingkah laku bermasalah di dalamnya merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Adapun ciri-ciri berpikir irasional yaitu: 1. Tidak dapat dibuktikan. 2. Menimbulkan rasa yang tidak enak, cemas, kekhawatiran atau prasangka yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Yang ketiga, menghalangi individu tersebut untuk berkembang dalam kehidupan sehari-harinya. Baiklah, saya akan membahas bagian B, konsep dasar dan peran konselor dalam pendekatan konseling rasional emotif terapi. 1. Konsep dasar rasional emotif terapi. Setiap individu memiliki potensi untuk menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Maka dari itu, individu juga memiliki potensi untuk berpandangan rasional dan realistik. Teori kepribadian pendekatan rasional emotif terapi memiliki 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event, belief, dan emotional consequence. Yang pertama, antecedent event, yaitu suatu segenap peristiwa dari luar diri yang mempengaruhi individu, baik itu berupa suatu fakta, kejadian, maupun tingkah laku seseorang. B. Belief, yaitu keyakinan, pandangan, dan nilai individu terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga, emotional consequence, yaitu sebagai akibat atau reaksi dalam bentuk perasaan senang atau emosi. C. Tujuan dan deskripsi rasional emotif terapi, yaitu memberikan dan merubah perilaku, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang rasional menjadi irasional dalam mengembangkan diri klien yang lebih baik. Tercapai pula pribadi seperti minat pada diri, minat pada sosial, toleransi kepada pihak lain, fleksibilitas, dan mengerahkan diri. Adapun karakteristiknya yaitu aktif diraktif, kognitif eksperensial, emotif eksperensial, kondisial, behavioristik. Adapun gambar yang dilakukan seorang praktisi yaitu mengajak klien untuk meninggalkan ide-ide yang irasional secara mendasar. Yang kedua yaitu menentang klien dengan ide yang valid dan rasional. Yang ketiga, menunjukkan secara logis asas dalam berpikir. Yang keempat yaitu menggunakan analisis logis agar mengurangi keyakinan klien yang irasional, menunjukkan analisis logis bahwa irasional adalah kooperatif. Adapun tujuan dari deskripsi rasional emotif terapi yaitu menunjukkan kepada klien bahwa verbalitas adalah sumber dari gangguan irasional mereka. Ini saya akan membahas bagian D, yaitu teknik-teknik terapi dan penerapan konseling rasional. Teknik-teknik terapi rasional emotif terapi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, teknik assertive training. Nah, teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Nah, yang kedua, teknik sosiodrama yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau negatif melalui suasana yang didramatiskan. Nah, yang ketiga, teknik self modeling atau diri sebagai model, yakni teknik yang digunakan untuk meminta klien agar terjadi atau mengadakan
komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Nah, yang keempat, teknik imitasi, yakni teknik yang digunakan di mana klien diminta untuk menirukan secara terus-menerus soal model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Contoh penerapan konseling rasional emotif terapi. Penerapan teori ini sangat ideal apabila diterapkan di sekolah karena secara tidak langsung guru atau konselor yang berwibawa dapat mengaitkan di mata pelajarannya untuk lebih membimbing siswa yang dulunya nakal bisa mengubah dirinya ke yang lebih baik lagi. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.